Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan maf'ul li ajli. Bagaimana sebenarnya maf'ul li ajli, bagaimana syarat atau juga ketentuan maf'ul li ajli. Maka dari itu simak video berikut ini, nanti akan ada dalam layar kalian atau di HP kalian atau di laptop kalian penjelasan terkait dengan maf'ul li ajli. Kalau nanti bermanfaat, saya minta tolong kepada kalian semua agar juga di-share video ini kepada teman-teman kalian yang ingin menguatkan kajian ilmu nahwu dan kajian kitab kuning. Coba simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu li ajlih, atau nama yang lain dikenal dengan al-maf'ulu lah. Secara definisi adalah al-ismul mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul li ajlih adalah isim yang dibaca nasab, yang dijelaskan untuk menjelaskan atas sebab terjadinya satu pekerjaan. Jadi dia dibaca nasab karena menjelaskan atas sebabnya terjadinya pekerjaan. Contoh, yasumu al-muslimu ta'atan li rabbih. Yasumu berpuasa al-muslimu siapa orang Islam, ta'atan karena patuh, karena taat li rabbih pada Tuhannya muslim. Atau contoh yang lain, lafadz aqaba al-qadi al-mujrima ta'diban lahu. Aqaba menghukum al-qadi, siapa qadi, siapa hakim atau orang yang memberikan keputusan dalam satu perkara. Al-mujrima pada orang yang melakukan kejahatan, ta'diban lahu karena mendidik, lahu baginya. Qum ihtiraman li muallimika. Kum berdirilah kamu, ihtiraman karena memuliakan, li muallimika pada gurumu atau muallimmu. Kata ta'atan li rabbih, kata ta'diban lahu, kata ihtiraman li muallimika, ini semuanya adalah maf'ul li ajli. Kemudian kita akan membahas syarat-syarat maf'ul li ajli. Syarat yang pertama, ayyakuna masdaran qalbiyan. Maf'ul li ajli syarat yang pertama harus berbentuk masdar qalbi. Masdar qalbi ini masdar yang di situ urusannya adalah perasaannya jiwa, yang bersifat internal seperti cinta, takut, benci, itu kan urusan qalb, urusan hati. Jadi harus berbentuk masdar dan masdarnya harus masdar qalbi. Contoh, mata hirsan ala malihi, mata meninggal siapa orang, hirsan karena sangat menginginkan, ala malihi atas hartanya. Kemudian yang kedua adalah ayyakunal fi'lu wal masdaru fi zamanin wahidin wa fa'iluhuma wahid. Syarat yang kedua, pekerjaan atau fi'ilnya itu dan juga masdarnya harus berada dalam satu masa dan pelakunya adalah satu orang. Yang melaksanakan fi'il pekerjaan juga masdar tadi, pelakunya satu orang. Jadi kalau yang melakukan itu Ahmad, ya berarti yang melakukan masdar tadi juga Ahmad. Contoh, mata Ahmadu hirsan ala malihi. Mata meninggal siapa Ahmadu hirsan karena menginginkan. Yang menginginkan itu Ahmad, yang meninggal juga Ahmad.
Atau contoh yang di sini amsaktuhu khaufan min firari. Amsaktu saya memegangnya, amsaktuhu saya memegang hu kepadanya khaufan karena takut min firarihi dari pelariannya. Yang memegang itu saya, yang takut juga saya. Kemudian megang dan takut itu terjadi pada satu waktu. Kemudian yang nomor 3 adalah ayakunal masdar sababan li husulil fi'li. Masdar tadi harus menjadi penyebab atas terjadinya pekerjaan. Kalau contoh tadi amsaktuhu khaufan min firarihi, kata khaufan ini menjadi penyebab dari kata amsaktuhu. Atau contoh di sini qama zaidun ijlalan lil muallimi. Qama berdiri zaidun, siapa Zaid, ijlalan karena memuliakan lil muallimi pada gurunya. Yang berdiri Zaid, yang memuliakan Zaid. Terjadinya berdiri dan memuliakan tadi bersamaan. Kemudian yang keempat, ini berhukum boleh yajuzu taqdimul maf'uli li ajlihi ala fi'lihi. Boleh maf'ul li ajlih itu mendahului pada fi'ilnya. Raghbatan fil ilmi ataitu. Karena senang pada ilmu, ataitu datang siapa saya, atau saya datang. Yang senang itu saya, yang datang itu saya. Paham ya? Yes. Kemudian kita masuk kepada macam-macam atau modelnya maf'ul li ajli. Al-maf'ul li ajli itu kadang satu al-mujarrad min al wal adhafah. Dia tidak ada alnya, terlepas dari al, dan juga dia juga idhafah. Artinya tidak berbentuk tarkib idhafi, bukan susunan mudhaf ilaih. Contoh, tasaddaqtu ibtigha'an limardatillah. Tasaddaqtu bersedekah siapa saya, ibtigha'an karena mencari, menginginkan, mengharapkan, limardatillahi pada ridha Allah. Kata ibtigha'an di situ tidak ada alnya, dan itu bukan tarkib idhafi, bukan mudhaf ilaih. Kemudian yang kedua adalah berbentuk mudhaf. Contoh, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Wala taqtulu, janganlah membunuh siapa kalian semua, auladakum pada anak-anak kalian, khasyata imlaqin karena takut fakir. Kata khasyata imlaqin ini bentuk atau model atau macamnya maf'ul li ajli berbentuk tarkib idhafi. Mudhafnya khasyata, imlaqin itu mudhaf ilaih. Kemudian model yang ketiga adalah al-muqtarin bi al, bersamaan dengan al. Contoh, yujahidu bermujahadah, berjuang. Zaidun siapa Zaid, ad-difa'a anil haq, karena membela kebenaran. Kata ad-difa' anil haq di situ adalah maf'ul li ajlih tapi bersamaan dengan al. Bagaimana hukum i'rabnya? I'rabnya maf'ul li ajli itu nasab. Tapi kalau kemasukan huruf jar maka beri'rab jar. Contoh, kapan nasabnya maf'ul li ajli? Satu, jika maf'ul li ajli itu tidak ada alnya dan bukan tarkib idhafi, itu nasab. Dua, jika maf'ul li ajlihnya tadi itu dimudhafkan, maka boleh nasab juga boleh jar.
contoh ijtahada Zaidun raghbatan najahi yang nasab. Kemudian yang jar ijtahada Zaidun li raghbatin najahi. Seperti itu. Itu contoh yang jar. Tapi yang jar itu pun dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Paham ya? Kalau maf'ul li ajli itu bersamaan dengan al, maka boleh nasab dan boleh jar. Tapi lagi-lagi catatannya adalah jika kemasukan lam huruf jar tadi, makanya dihukumi jar. Yang nasab ijtahada Zaidun ar-raghbata fin najahi. Yang kemasukan huruf jar ijtahada Zaidun lirraghbati fin najahi. Paham ya? Kemudian latihan. Coba berikan maf'ul li ajli yang sesuai pada jumlah sebagaimana berikut. Aqifu liwalidi titik-titik. Nah, kalian pikir dengan baik. Kemudian yajidul amilu titik-titik. Oh, ini bukan yajidu, maaf. Yajidul amilu. Jadda yajiddu, bersungguh-sungguh, jangan salah. Ya, yajidul amilu titik. Karena kalau wajada yajidu nanti butuh maf'ul bih. Paham ya? Sehingga dari sini kalian insyaallah akan mengerti terkait dengan maf'ul li ajli. Coba dilatih, kalau tidak paham didengarkan lagi dari awal, insyaallah paham dengan maksud saya. Semoga bermanfaat. Oh iya, yang terakhir yang belum subscribe segera subscribe dan di-share kepada teman kalian yang belum paham, baik di kelas, di madrasah, atau di kampus, atau di pondok pesantren, atau yang sudah alumni dari salah satu pesantren. Semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.